seharusnya kita sudah mulai kelas dari awal September ya. Tapi karena saya ada halangan, kemudian Maaf Bu, suaranya hilang. oh, suara saya hilang kah? Tes tes. Oh, tunggu. Maaf Bu, suara saya tidak dengar Bu. Oke, sebentar ya. Oke, tes tes. Bagaimana sekarang? Sudah dengar? Tes. Halo? Halo Bu, Sudah kedengaran suara saya? sudah Bu. Sudah ya? Oke, ya. Eh, seharusnya kita mulai sudah dari awal ya, tapi karena ada kegiatan juga ya, terakhir kemarin kita ada visitasi kampus hingga kelas diliburkan gitu. Walaupun sebenarnya bisa tidak libur sih karena kalian tidak ada di kampus ya. Sebenarnya itu libur berlaku pada bagi yang di kampus gitu. Jadi sepertinya Ibu Nunu lupa. Ibu dari kampus tuh lupa bahwa Anda tidak ada di kampus. Jadi sebenarnya kita bisa kelas, tapi ya apa boleh buat ya, sudah lewat gitu. Akhirnya jumlah kelas. Salam Ibu, suara saya tidak dengar Bu. Novi, Suaranya Iya kurang bagus Bu. halo. Novi bisa dengar suara saya? Satu-satu saya cek dulu ya. Cek, Novi bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Bisa. Jeffrey bisa dengar suara saya? Cek. Dengar Ibu. Dengar ya, tes. April bagaimana? Bisa cukup dengar suara saya? Tes. Nggak bisa ya? Berarti ini masalahnya sepertinya di tempat April ya. Di tempat April sepertinya bermasalah dengan jaringan mungkin sehingga suara saya tidak bisa terlalu terdengar. Tapi kalau saya cek di perangkat saya, ini suaranya masuk sih jelas. Jadi tidak ada masalah dengan mic laptop saya ya, karena bisa dilihat ya, mic laptop saya cukup tinggi nih masuknya, berarti cukup jelas. Berarti masalah di April. Nggak apa-apa April. Ini kan saya rekam ya, jadi nanti bisa saya kirim rekamannya ini gitu. Kalau memang ada masalah dengan suara ya, April tidak bisa menangkap suara. Ini ada kendala, sepertinya di tempatnya April nih, ada kendala sinyal sehingga tidak bisa mendengar saya. Oke baik, ya karena waktu kita sekarang, waktu belajarnya hanya berapa kali ya jadinya, 12 kali ya, dari yang seharusnya 14 kali, tapi ini jadi 12 kali karena ada masalah kemarin ya, ada masalah, ada kegiatan kampus ya, sehingga kita tidak bisa belajar. Maka untuk yang materi RPS saya tidak akan bahas di sini. Saya berharap teman-teman bisa nanti membuka Moodle, RPS-nya ada di Moodle. Ya, apakah sudah mencoba membuka Moodle sebelumnya? Sudah Bu. Sudah ya. Di situ RPS ada ya di situ ya. Ada RPS. Sehingga Anda membuka sendiri, silakan nanti dipelajari sendiri RPS-nya. Maaf Ibu, tadi saya hilang suaranya. Terus keluar sendiri dari ini Zoom. Ini baru masuk lagi. Maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Pasti karena sinyal ya. Tidak masalah ya. Saya sangat ya, kita mau nggak mau lah harus bersabar ya kita ya. harus bersabar gitu dengan ini. Jadi mungkin juga saya barangkali ada nanti beberapa kalimat yang mungkin harus saya ulang-ulang gitu ya, karena yang satu bisa mendengar, yang lain enggak begitu, karena memang masalah sinyal. Jadi sama-sama kita bersabar ya. Kita sama-sama harus bersabar menggunakan di kelas ini ya, dan memang tidak akan bisa maksimal gitu. Kita akan banyak habis waktu gitu ya dengan jaringan yang buruk dan sebagainya begitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat ya, dan bersyukurlah ya, tetap bersyukur
Ini sudah sesuatu yang sangat bersyukur ya. Kita bisa ketemu, bisa kelas gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi RPS silakan nanti dibuka, dipelajari sendiri. Kajian kita apa saja sih yang dipelajari. Anda bisa mencari, melengkapi pengetahuan dengan literatur, dengan buku-buku yang ada. Itu kalau Anda tidak punya buku fisik, Anda bisa bisa mencari buku-buku di internet ya. Karena ada juga buku-buku, ada e-book ya, ada e-book. Memang terbatas, sangat terbatas sekali sih, saya tahu itu sangat sangat terbatas. Jadi saya sarankan sih usahakanlah untuk bisa mendapatkan buku-buku itu, karena sekarang sudah ada all shop ya, sudah ada all shop belanja online ya. Sekarang ada Tokopedia. Jadi saya selama pandemi ini pun saya beli bukunya di Tokopedia karena enggak bisa, ada banyak toko buku di Jogja kan, tapi karena tidak bisa keluar, nggak bisa ke toko bukunya juga tutup, sehingga akhirnya saya belanjanya online gitu. Dan buku-buku yang ada pun juga tidak selalu baru ya. Saya kemarin itu beli buku bekas juga, ada yang bekas murah kan, ada yang bekas itu saya dapat buku harga 10.000 gitu. Buku aslinya entah berapa puluh ribu gitu ya, tapi karena buku bekas saya cuman bayar 10.000 itu di Tokopedia gitu ya. Jadi kadang-kadang belanja online ini harganya jauh lebih murah loh daripada di Gramedia misalnya gitu ya. Ya, jadi usahakanlah Anda bisa membeli buku karena sekarang ada online ya. Mau tak mau kan, apalagi sekarang Anda sudah semester yang ke-3 ya ini ya. Semester Iya, Ibu. semester 3 kan? Nanti mungkin semester 7 barangkali. Ini 3 ya. Semester 5 ya. 5, 6 sudah mulai harus mempersiapkan diri untuk menulis skripsi ya. Gitu. Jadi mulai nyicil lah gitu, mulai menyicil. Saya sarankan ya, mulai nyicil beli buku gitu. Jangan nanti pas mau nulis skripsi kebingungan Anda, waduh harus beli buku ini, akhirnya bukunya numpuk jadi mahal sekali ya kan? Tapi kalau menyicil kan nggak terasa ya. Nah, beli buku apa gitu. Kira-kira Anda sudah mulai bisa memikirkan, aku mau nulis skripsi tentang apa, mulailah ya beli buku gitu. Lalu saya juga menyarankan rajin-rajinlah membuka artikel ya, banyak artikel di internet, jurnal-jurnal begitu. Nanti saya akan memberi tugas yang berhubungan dengan itu ya. Mau nggak mau Anda harus buka buku atau membuka internet ya untuk mencari jurnal-jurnal atau artikel-artikel begitu untuk kepentingan tugas kuliah kita ini. Itu. Kemudian itu tentang RPS ya. Saya kira kita langsung saja kepada materi kita. Oke, ini ya. Ya. Mata kuliah kita adalah background yang saya buat kan, ada backgroundnya orang-orang gitu. Bisalah digambarkan ya, sosiologi kumpulan orang, bisa banyak bisa sedikit ya. Lalu berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat ya. Intinya itu sebenarnya sosiologi adalah belajar tentang kemasyarakatan, belajar tentang kelompok-kelompok orang, hubungan-hubungan sosial. Nah, kata sosial pastinya udah akrab ya, sering sekali ya. Nah, apalagi gereja kampus kita itu dulu sering mengadakan aksi sosial gitu. Apa tuh aksi sosial itu gitu? Suatu aksi yang berhubungan dengan menolong banyak orang lain dan bukan hanya satu orang ya. Kalau sudah namanya aksi sosial, berarti ada satu gerakan atau kegiatan yang dimana kita bersama-sama menghimpun sumbangan apapun itu yang kemudian diberikan kepada orang lain dalam jumlah yang banyak ya, bukan cuma satu orang. Kalau cuma satu orang bukan itu tidak tergolong di dalam sosiologi ya. Jadi sosiologi pasti berhubungan dengan orang banyak gitu.
Nah, mengenai batasan ilmu pengetahuan saya tidak akan membahas, Anda nanti bisa membacanya sendiri ya, karena waktu kita sudah cukup banyak ya, 2 kali kuliah ya. Kita tidak ada, sehingga untuk teori-teori ini silakan nanti Anda mempelajari sendiri. Ya, ada 6 batasan. Ini dasar awal ya sebelum masuk ke ilmu. Kemudian dasar umumnya ya, dasar ilmu pengetahuan, lalu kemudian klasifikasi sosiologi sendiri sebagai ilmu pengetahuan. Ada 6 juga. Sosiologi adalah ilmu sosial, udah jelas ya. Namanya pun sosiologi, tidak mungkin ilmu alam, tidak mungkin ilmu rohanian begitu ya. Jadi sosiologi sudah jelas nih, sosiologi adalah ilmu sosial. Kemudian yang kedua, sosiologi itu adalah ilmu yang kategoris, ya, bukan ilmu normatif. Apa itu maksudnya? Kategoris itu dia membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, dan bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi. Jadi kalau normatif, namanya norma. Norma itu kan berkaitan dengan aturan, hukum-hukum. Apa yang seharusnya terjadi itu norma, ya, normatif. Tapi kalau sosiologi itu adalah kategoris. Ya, apa yang terjadi dewasa ini? Artinya apa? Ini dari sini, dari pernyataan ini kita tahu berarti sosiologi adalah ilmu yang tidak berhenti ya, atau tidak stuck di satu teori tertentu, ya. Tetapi dia adalah ilmu yang dinamis, berubah-ubah tergantung kondisi orang-orang gitu. Jadi sosiologi mempelajari itu. Maka pada setiap zaman demi zaman itu akan berbeda ya, akan berbeda cara orang mengkaji masyarakatnya akan berbeda itu, dan bahkan bisa jadi nanti menimbulkan suatu teori baru gitu. Sudah ada teori dasarnya tidak akan hilang ya, sudah pasti ya, ada teori dasar tidak akan hilang. Tapi karena teori sosiologi adalah ilmu yang kategoris, yang dia membatasi apa yang terjadi pada saat ini, ya, pada dewasa ini, ya, maka dia adalah ilmu yang sangat dinamis dan bukan ilmu mutlak gitu ya. Kalau normatif kan mutlak ya, harus begini kan begitu. Kalau sosiologi tidak. Jadi kondisi masyarakatnya seperti apa itu akan banyak sekali gitu, apa namanya tuh, bunga-bunganya begitu ya ibaratnya ya. Bunga-bunganya atau apa namanya istilahnya, perkembangannya. Ada hal-hal yang itu bukan merupakan teori murni ya. Jadi, bukan murni ya istilahnya. Jadi bukan merupakan teori dasar, lebih tepat seperti itu ya. Dia bukan merupakan teori dasar karena dia sangat mengikuti perkembangan zaman. Ya. Seperti sekarang inilah contohnya ya. Sekarang ini kan kita gara-gara pandemi ini, maka sekarang kita bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain tidak tatap muka langsung ya, tidak bertemu langsung kan. Nah, kita sekarang ini saja bertemunya seperti ini. Tentu saja perilaku, sikap, hal-hal yang terjadi itu berbeda pastinya dengan ketika kita tatap muka. Pasti berbeda. Komunikasi kita pun pasti berbeda ya. Kita baru mulai saja sudah banyak kendala ya. Ya kan? Aduh, saya tidak dengar, ternyata karena sinyal. Saya cek, oh yang 2 dengar, yang 1 enggak. Oh, berarti sinyalnya April ini kan begitu. Akhirnya komunikasi kita pun tidak lancar dari sini. Itu membuat perilaku kita sebagai manusia pun pasti dipengaruhi oleh zaman. Nah, sosiologi itu membahas itu ya. Jadi dia mengkaji dari tahun ke tahun, nanti tahun depan ada apa lagi, itu berbeda lagi ya. Ya, ilmu dasarnya tidak hilang, tetapi di dalam kita mengkaji atau mempelajari ilmu ini itu menjadi berubah. Jadi kita tidak bisa memakai ilmu yang dasar ini itu berlaku untuk semua kejadian. Nah, itu tidak bisa. Itulah sosiologi. Ya, kalau boleh saya bilang ini menjadi ilmu yang tidak mudah ya sebenarnya ya. Karena kita tidak bisa memakai teori baku. Oh, orang harusnya begini, itu adalah normatif. Itu teori baku ya, harusnya begini. Ya sama dengan firman Tuhan gitu kan. Firman Tuhan udah jelas itu kan, mutlak. Harusnya begini, ya begini, itu tidak bisa dirubah gitu. Kalau sosiologi tidak demikian ya. Ya, tidak demikian. Dia akan sangat penerapan dari ilmu ini ya, atau pengkajian ilmu ini jadi sangat diterapkan dengan kondisi sangat dipengaruhi dengan kondisi yang terjadi pada saat kita mempelajari ini gitu, atau mengkaji ini ya. Gitu. Tapi ini ilmu ini sangat ilmu yang seperti ini ya, ilmu yang dinamis ya.
Ya, karena saya memang berasal dulu dari S1 saya kan dari ekonomi manajemen. Nah, manajemen itu juga ilmu yang dinamis, ya. Ilmu yang dinamis yang terus selalu mengikuti perkembangan zaman, gitu. Tidak bisa hanya dengan teori dasar, gitu. Tidak, harus terus memikirkan bagaimana menerapkan ini, ya, bagaimana mengkaji ini. Tahun demi tahun itu berubah terus, itu manajemen, ya. Sama sosiologi juga seperti ini, ya. Jadi ini ilmu yang menarik ya, karena membuat kita tidak berhenti berpikir, gitu. Maka itu sebabnya saya dorong Anda untuk rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah membuka internet kita ini, hal-hal yang jangan hanya film gitu yang dibuka ya, atau yang lagi viral gosip-gosip tentang misalnya artis ini kemarin kan ada artis yang wah sampai trending itu ya. Siapa itu? Istrinya Gading Martin, siapa yang tak tahu ya? Itu sampai trending gitu ya. Aduh, sampai saya lihat nih sampai berapa minggu itu ya. Kalau buka YouTube langsung trending sekali ya. Itu ya boleh sekali 2 kali kita lihat, oh ini toh, oh inilah kejadian. Ya karena itu fenomena sosial ya di dalam masyarakat. Itu penting juga sebenarnya untuk kajian sosiologi ya, ilmu ini gitu. Penting banget ya kita belajar tentang masyarakat gitu. Ya, tapi jangan hanya sampai hanya karena artisnya gitu ya. Wah, siapa yang menjadi fansnya si Giselle di sini? Biasanya begitu ya kalau menjadi fansnya atau fansnya Gading gitu ya. Oh, fansnya Gading Martin terus nonton terus karena ngefans gitu ya. Tidak, jangan hanya sampai sebatas itu ya. Kita boleh ngefans pada seseorang, ngefans pada artis tertentu. Saya juga punya fans, punya juga kok. Oh saya ngefans sama si ini gitu. Tapi saya mencoba untuk tidak hanya melihat dari sisi artisannya ya, tapi apa sih gitu ya, bisa saya pelajari dari kejadian-kejadian itu ya, termasuk Giselle dan kasusnya Giselle kemarin gitu. Kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Kemudian saya sempat ikuti beberapa kali apa yang terjadi begitu, lalu saya melihat oh keluarganya seperti ini ya, saya belajar dari situ. Saya mencoba bukan melihat ini jadi bahan gosip gitu ya, jadi bahan asik sekali dan dibicarakan gitu, tidak, bukan ke situnya, tapi mulai melihat oh ternyata Giselle itu seperti ini, keluarganya seperti ini. Itu bisa jadi pelajaran yang banyak sebenarnya ya. Itu ada hubungannya juga ya dengan ilmu sosiologi ya. Karena apa yang dilakukan seorang artis yang sudah terkenal itu sangat berpengaruh kepada masyarakat ya. Itu sangat berpengaruh gitu. Bahkan bisa membuat masyarakat itu jadi membenarkan yang salah karena begitu ngefansnya sama seseorang tertentu. Benar nggak ya? Kalau Anda sering melihat beberapa kejadian, misalnya kasusnya Ariel dengan Luna Maya, nggak tahu Anda tahu nggak ya tentang kasus itu ya? Gitu. Saking ngefansnya sama artis tertentu, itu orang atau masyarakat bahkan itu bisa-bisanya membelanya, tapi dari membelanya bukan dari sudut pandang mau belajar sesuatu gitu, bukan, tapi membelanya dari sudut pandang jadi membenarkan gitu, karena saking ngefansnya jadi membenarkan dengan bilang begini, kan itu manusia kan khilaf dan sebagainya begitu ya. Memang manusia bisa khilaf gitu, tapi yang menjadi pertanyaan waktu itu kan ternyata dia melakukannya bukan cuma dengan satu orang, Ariel ini kan, tapi dengan banyak orang. Lah kok ya masih ada yang membela? Itu berarti menunjukkan betapa luar biasa ya fenomena sosial ini ya di dalam kehidupan kita, terutama di dalam sekarang ini zaman digitalisasi, ini zaman internet gitu, sangat mudah sekali kita mendapatkan berita, mendapatkan apapun itu ya, tinggal satu klik gitu kita sudah bisa tahu banyak hal seperti itu ya. Jadi ini tantangan besar ya buat kita ya. Oke, nah yang ketiga ini sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang murni, dia bukan ilmu pengetahuan terapan, jadi ini berbeda memang dengan ilmu-ilmu yang lain seperti kalau ilmu teknik atau teknologi, kemudian ilmu manajemen ya, lalu kedokteran, itu adalah terapan ya, jadi sesuatu yang memang dilakukan secara praktis. Sementara kalau sosiologi ini bukan, walaupun dia mengikuti perkembangan zaman ya, dia kita pelajari secara kontekstual juga, konteks pada zamannya gitu, tetapi dia adalah termasuk ilmu pengetahuan murni. Kemudian dia juga ilmu pengetahuan yang abstrak
Ya, bukan konkret, udah jelas ya. Ini sangat abstrak sekali ya. Bukan konkret. Kalau ilmu teknik itu konkret ya, jelas sekali ya. Konkret itu misalnya 1 tambah 1 rumusnya ya sama dengan 2, ya kan? Kalau ilmu sosiologi tidak begitu ya. Di dalam ilmu sosiologi itu bisa 1 tambah 1 sama dengan 5 gitu. Atau 1 tambah 1 sama dengan minus bahkan ya. Bukan plus lagi ya. Lalu meskipun demikian ya, meskipun dia adalah ilmu yang abstrak, tapi dia adalah ilmu yang empiris dan rasional. Empiris itu artinya teori ini disusun berdasarkan pengalaman, dari pengalaman yang ada, kemudian dibentuklah suatu teori, dan dia rasional, jadi masuk akal. Ya. Seperti itu, walaupun dia bukan ilmu yang praktis atau ilmu terapan, tapi dia masuk akal. Jadi ini bukan ilmu ilmu khayalan ya, bukan ilmu yang berdasarkan imajinasi, bukan ilmu sastra, jelas ya, jadi yang berdasarkan imajinasi seseorang, tidak ya. Sosiologi itu adalah ilmu yang sangat rasional. Kemudian dia merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan khusus ya. Ini memang sosiologi kita ini adalah membahas hal yang sangat umum atau dasar-dasar ilmu sosial. Ya, karena ini nanti terbagi-bagi lagi sebenarnya sosiologi. Ada sosiologi agama, ya kan? Ada sosiologi psikolog, apa ya istilahnya? Saya agak lupa istilahnya. Sosiologi yang berkaitan dengan ilmu psikologi itu ada. Gitu. Jadi ada lagi nih cabang-cabangnya sebenarnya sosiologi ini ya. Tuh. Nanti kita sedikit bahas tentang agama. Karena kita sekolah tinggi agama Kristen ya, jadi sosiologinya akan sedikit nanti saya bahas tentang agama. Nah, ada satu tokoh ini yang namanya Auguste Comte ya. Ini adalah salah satu tokoh yang boleh disebut dia sebagai bapak sosiologi. Nah, jadi dia membuat rumusan pengertian atau definisi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ya. Jadi sosiologi ini ilmu yang datangnya belakangan gitu. Ya. Dia adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat, tapi dia disusun berdasarkan dari perkembangan-perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Gitu. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu termuda dibanding ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu sosial lainnya tuh banyak ya, ada apa toh? Salah satunya apa? Hukum ya. Hukum itu kan ilmu sosial ya. Kemudian ada sastra, ada banyak ya ilmu-ilmu sosial gitu. Anda nanti bisa cari tahu sendiri, ada banyak itu ranting-rantingnya gitu ya ilmu-ilmu sosial ini. Nah, sosiologi itu termasuk ilmu yang termuda dibanding yang lain ya. Nah, kemudian sosiologi lahir pada tahun 1842 melalui tulisan Auguste Comte ini ya, dengan buku yang berjudul Positif Filosofi. Ini buku pertama yang mencatat atau mempelajari tentang sosiologi. Jadi di sini akhirnya kemudian dinyatakan bahwa sosiologi itu lahir pada tahun 1842. Nih. Nah, prinsip dasar sosiologi yang pertama tadi empiris, ya saya jelaskan sedikit. Artinya dia bisa dibuktikan dan diverifikasi berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi dia bukan ilmu khayalan ya, bukan sastra, bukan karya sastra, jadi dia bukan khayalan, tapi benar-benar berdasarkan pengalaman dan bisa dibuktikan. Itu melalui pengamatan, percobaan, atau data yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai fakta yang ada. Ya, ini makna atau arti dari empiris ya. Nah, kemudian objektif. Apa itu artinya objektif? Jadi semua yang
dipelajari atau dikaji dalam sosiologi ini sifatnya objektif. Ya, walaupun dia tadi di kategorinya adalah ilmu yang abstrak ya, tapi di sini data-data yang ada itu objektif semua. Jadi tidak ada pendapat atau keyakinan pribadi yang masuk di dalam bidang studi sosiologi. Ya. Nah, oke. Ini saya kira ini nanti Anda belajar sendiri saja ya. Karakteristik sosiologi itu ada 4, ada bersifat empiris, kemudian teoretis, ya. Kemudian kumulatif. Ini kumulatif itu karena dia dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, ya, dari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian akhirnya tersusunlah menjadi satu teori sosiologi. Nah, lalu selanjutnya teori ini tidak berhenti sampai di situ karena teori ini adalah teori yang tadi saya katakan dia bersifat dinamis ya dan berkembang terus. Itu sebabnya harus ada selalu perbaikan dan perluasan. Jadi dari teori-teori yang ada itu tidak hilang ya, kembali ya. Itu tidak hilang, teori-teori dasar itu tetap ada, tapi dia harus terus-menerus diperbaiki dan diperluas. Ya, kemudian diperhalus lagi, dikerucutkan lagi. Gitu. Karena dia harus mengikuti perkembangan sifat-sifat sosial, perkembangan dari sifat-sifat orang-orang di dalam masyarakat. Ingat, manusia sendiri secara pribadi saja dia dinamis. Siapa orang yang dari lahir sampai sekarang itu sama terus? Ada nggak? Pasti tidak ada ya. Anda dulu lahir seperti apa, sampai kemudian Anda umur SD ya, sekolah dasar, kemudian SMP sampai sekarang, itu berubah. Pasti berubah, ya kan? Berubah badan secara fisik berubah, lalu secara pikiran ya Anda lebih cerdas, lebih kalau dulu waktu kecil patuh-patuh aja ya, apa mama bilang A, bapak bilang B, pasti ikut. Sekarang Anda mungkin sudah pintar membantah ya. Sudah pintar membantah, sudah pintar mencari akal gitu ya, mempolitisasi atau memanipulasi ya kan. Ya udah pintar bohong lagi kan. Udah akal-akalannya banyak, kan itu menunjukkan Anda berubah. Lalu kehendak aja bisa berubah ya. Dulu waktu kecil Anda mungkin berpikir aku mau bercita-cita jadi dokter misalnya. Ternyata setelah besar bisa berubah nggak? Sangat bisa ya. Setelah besar ternyata menemukan panggilan yang berbeda gitu. Oh, ternyata Tuhan memanggil saya harus menjadi ini. Bisa belok ya. Bahkan keinginan kita, tujuan kita bisa belok. Nah, kalau manusia secara pribadi saja bisa berubah, nah lalu secara masyarakat, karena kita adalah makhluk sosial yang berada bersama-sama dengan masyarakat yang lain ya, bersama dengan orang-orang yang lain dalam satu kelompok, otomatis dalam kelompok masyarakat itu pun berubah. Karena manusia-manusia yang di dalamnya itu juga dinamis, berubah-ubah gitu dari tahun ke tahun. Nah, itu sebabnya ilmu ini harus selalu terus-menerus diperbaiki, diperluas dan diperhalus ya, supaya lebih mengerucut, jadi lebih bisa menyentuh, lebih sesuai lagi dengan konteks pada zamannya. Ya. Kemudian yang keempat ini sosiologis bersifat non-etis. Jadi yang dipersoalkan bukan baik buruknya fakta tertentu, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis ya. Jadi dia tidak berbicara tentang apakah ini baik atau buruk begitu. Tidak demikian. Gitu. Tapi mempelajari faktanya dan kemudian dia menjelaskannya secara analitis. Oke, nah ini hubungan sosiologi dengan teologi. Ya. Maaf. Nah ini. Nah.
ini sedikit saya bahas tentang sosiologi agama atau hubungannya dengan teologi, karena kita sekolah teologi ya, maka saya hubungkan dengan teologi. Kalau di mata kuliah di kampus yang lain yang bukan kampus teologi, ini tidak akan dibahas ya. Nah, kaitannya nih dengan teologi, di sini sosiologi mengidentifikasi hubungan antara manusia di dalamnya, antara manusia dengan aturan-aturan sosialnya, yaitu hukum, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Namun penjelasannya hanya bersifat umum di sini. Ya. Kemudian berikutnya sosiologi pengetahuan melahirkan sosiologi agama guna memperkaya dirinya. Ya, jadi berkaitan dengan tadi hubungan-hubungan dengan aturan-aturan sosial yang ada, khususnya yang berkaitan dengan agama, maka kemudian muncullah namanya sosiologi agama untuk memperkaya dirinya, membahas atau mengkaji di bidang yang berkaitan dengan agama. Jadi mata kuliah sosiologi agama sebenarnya ada sendiri ya, ada mata kuliah sosiologi agama. Dia benar-benar membahas tentang yang berhubungan dengan agama atau berhubungan dengan bagaimana manusia secara dia individual bersama-sama dengan kelompok masyarakat ini hidup di dalam aturan-aturan agama. Ini sosiologi agama. Nah, memang yang paling banyak membahas atau kampus yang memiliki mata kuliah sosiologi agama itu yang agama Islam memang ya. Saya kemarin cukup kesulitan mencari buku-buku sosiologi agama yang berhubungan dengan agama Kristen. Enggak, tidak banyak ya menulis karya sosiologi agama yang berkaitan dengan Kristen. Kalau Katolik ada sosiologi agama yang berkaitan dengan agama Katolik. Nah, itu banyak karena mereka punya sekolah khusus ya, sekolah filsafat gitu, sehingga banyak membahas tentang sosiologi agama. Nah, kalau yang Kristen itu rupanya sedikit ya, tidak banyak ya. Bahkan saya kemarin buku-buku saya yang sosiologi itu hampir semua ya diciptakan, ditulis oleh Muslim atau Katolik gitu. Jadi orang Kristen sangat tidak terlalu membahas gitu. Jadi akhirnya yang masuk di dalam kuliah kita ini pun adalah sosiologi yang umum, bukan sosiologi agama. Tapi saya mencoba menarik bukan dari sisi agama Islamnya atau Katoliknya, tapi menariknya dari sisi prinsip-prinsipnya ya. Karena sama saja prinsip-prinsipnya itu. Entah dia Islam, entah dia Katolik, itu sama saja prinsipnya. Nah, jadi sosiologi agama itu akhirnya mengkaji hal-hal yang lebih mengerucut lagi yang berhubungan dengan agama. Ya. Tidak lagi yang bersifat umum. Jadi lebih mendarat lagi. Ya, saya memang menyampaikan ini nanti sedikit ya tentang sosiologi agama ini karena kita sekolah agama. Jadi apa hubungannya ya? Anda belajar sosiologi itu sangat umum sekali. Lalu apa hubungannya dengan gereja kita? Jadi saya mau menariknya itu ke gereja kita, ke kehidupan masyarakat atau kehidupan di dalam gereja. Karena gereja itu sebenarnya adalah kelompok masyarakat. Ya kan? Gereja itu kelompok masyarakat sebenarnya karena dia terdiri dari banyak orang dari berbagai umur, berbagai latar belakang, berbagai pendidikan. Bahkan gereja hidup di dalam negara ini, dia hidup bersama kelompok masyarakat yang lain. Dia hidup bersama pemerintah, dia hidup bersama agama yang lain juga, gitu. Jadi penting untuk sedikit mengetahui tentang sosiologi agama, gitu. Dan saya memang sampaikan ini kepada pengurus kampus ya. Waktu itu saya mau menyampaikan sedikit menyinggung tentang sosiologi agama, gitu. Supaya jangan sampai nanti apa yang saya ajarkan itu menyalahi dari materi yang seharusnya saya sampaikan ya. Gitu. Jadi sosiologi agama itu adalah subdisiplin dari sosiologi pengetahuan yang umum tadi ya. Lalu dia secara spesifik dia meneliti keberadaan agama serta peranan dan fungsinya dalam masyarakat. Nah,
Jadi kita nanti akan sama-sama belajar ya keberadaan gereja, apa peranan gereja, dan apa fungsinya gereja itu di dalam masyarakat. Gitu. Ya. Memang tidak berdiri sendiri, karena sosiologi agama itu adalah subdisiplin dari sosiologi pengetahuan, maka ilmu sosiologi secara umum ini pun kita perlu juga pelajari. Gitu. Memang seharusnya ini ada mata kuliah sendiri ya yang secara khusus belajar sosiologi agama. Namun kita hanya satu kali ya, hanya ada satu mata kuliah sosiologi. Jadi saya mencoba untuk kayak semacam kolaborasi lah ya, menggabungkan lah ya sedikit kita membahas tentang sosiologi agama. Ya. Kita hidup di dalam masyarakat, gereja kita hidup di dalam masyarakat. Apakah kita hanya akan menjadi gereja yang punya gedung megah, lalu kemudian orang-orang datang beribadah seperti itu, dan kita tidak mempunyai peranan apa-apa di dalam masyarakat? Ini jadi pertanyaan besar ya. Karena sangat banyak gereja yang eksklusif. Semoga gereja Anda tidak demikian. Semoga. Kalaupun gereja Anda sekarang demikian, saya sungguh berharap nanti ketika Anda menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin gereja, menjadi pendeta, ini semua prodi teologi kan ya. Nah, kalau Anda nanti akan menjadi pendeta, nah, buatlah gereja itu menjadi gereja yang inklusif. Apa itu artinya inklusif? Bukan sampai hanya sebatas pada bergaul saja gitu. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana gereja Anda yang berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi kalau masyarakatnya non-Kristen, nah, apa peranan Anda? Bagaimana Anda bisa berperan, gereja Anda, gereja kita ini bisa berperan bagi masyarakat gitu. Ya termasuk bagi negara, itu juga bagian ya, bagian dari sebenarnya tugas dari gereja kita ya, mesti keluar gitu. Jadi gereja kita keluar tuh bukan cuman bicara tentang bagaimana menginjili orang, tidak hanya sampai di situ ya, tapi bagaimana gereja kita itu menjadi berkat dan punya peran dan berfungsi dalam masyarakat gitu. Sudah banyak sih ya gereja-gereja yang kalau di Jogja ini cukup banyak gereja-gereja yang punya peran besar ya. Salah satunya misalnya contohnya gereja yang terlibat di dalam pelayanan di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan ya. Banyak, dan di antara dosen-dosen Stak PIB pun juga ada yang mengambil bagian itu ya. Saya pernah mengambil bagian itu karena selama 8 tahun saya melayani di gereja di dalam Dewan Diakonia itu, dan saya pernah menjadi ketua dewannya di situ. Nah, saya benar-benar memikirkan pada waktu saya menjadi ketua dewan pada waktu itu, saya memikirkan bagaimana ini peran gereja kita ini pada masyarakat, gitu. Karena pada waktu saya masuk ya, dulu saya tahu gereja saya, karena gereja saya kan gereja etnik ya, gereja Batak, gitu. Gereja suku Batak. Itu adalah gereja yang cenderung eksklusif. Tidak bisa pula terlalu disalahkan. Kenapa? Karena sifat orang Batak kan memang eksklusif ya. Orang Batak itu kuat sekali di adatnya, kuat sekali menjaga adatnya, kuat sekali menjaga marganya ya. Jadi dia akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang eksklusif. Nah, karena orang-orangnya itu adalah orang-orang yang eksklusif, maka akhirnya ketika dia masuk di dalam gereja dan dia menjadi pelayan-pelayan gereja, dia pun membuat gereja itu menjadi eksklusif, gitu. Menjadi gereja yang hanya memikirkan kebutuhannya sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan tetangganya, gitu. Jadi sangat hanya memikirkan pertumbuhan di dalam internal ya, pertumbuhan gereja sendiri. Ini memang kelemahan dari gereja etnik, khususnya gereja Batak. Kelemahannya cukup besar ya, apalagi kalau gereja yang masih di kampung sana, waduh itu memang eksklusif sekali ya, eksklusif sekali, gitu. Nah,
gereja yang sudah merantau ini agak sedikit berbeda. Dia tidak bisa menganut apa yang ada di kampungnya. Gereja Batak yang sudah ada di Jogja, dia harus berbaur dengan orang Jogja. Itu. Dia harus berbaur dengan sekitarnya. Nah, gereja kami, gereja HKBP, itu di depan gereja itu ada masjid. Sebelah kanan gereja ya, ini kalau ini gedung gereja, lalu di sebelah kanan gereja itu masjid. Itu masjid kepunyaan keraton, namanya Masjid Syuhada. Nah, kemudian yang di sebelah kiri itu gereja Katolik. Ya, ada gereja Katolik. Nah, kemudian dulu waktu saya awal-awal mulai melayani di HKBP, itu lahan parkir semua di lingkup gereja kita semua itu dipegang oleh orang gereja sendiri. Ya, kan gereja punya pegawai ya, punya pegawai. Jadi pegawai gereja itulah yang mengelola parkir ya untuk tambahan, alasannya mesti memang untuk tambahan pendapatannya dia ya. Karena gereja nggak menarik parkir, jadi kalau yang memarkir adalah pegawai gereja atau poster gereja, maka semua pendapatan parkir masuk ke dia, kan begitu ya, seperti itu. Nah, ketika saya masuk, saya mulai melihat eksklusivitas dari gereja ini. Waktu itu saya hanya jadi jemaat, jadi orang luar, jadi saya tidak terlalu banyak tahu seluk-beluk di dalamnya ya. Lalu ketika saya masuk menjadi pelayan, saya kemudian melihat, oh seperti ini. Gereja ini nggak bergaul, tanda petik tidak bergaul dengan masjid di depannya, dengan orang, tidak kenal dengan orang-orang di depannya, tidak kenal dengan orang-orang di sekitarnya yang mungkin banyak yang muslim gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya nih ya supaya gereja ini punya peran di dalam masyarakat, menjadi berkat bagi masyarakat gitu, dan bisa berbaur dengan masyarakat, tidak eksklusif lagi. Waktu itu setiap hari raya Idul Lebaran atau Idul Fitri, itu gereja membuat spanduk besar-besar itu, membuat spanduk yang besar ditaruh di depan, di pagar ya, di pagar gereja itu ditaruh spanduk besar, bunyinya begini: kami segenap jemaat HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kan gitu kan? Oh, gitu. Terus ketika saya sudah masuk ke dalam diakonia dan saya menjadi ketua dewan pada waktu itu ya, menjadi ketua dewan diakonia, di situ langsung saya memberikan masukan ya. Saya mengatakan begini waktu itu, spanduk itu tidak ada gunanya apa-apa, itu hanya lip service, hanya tulisan yang dibaca orang lewat, dibaca tetangga, ya sudah selesai. Terus saya bertanya, apakah kita hadir di situ? Tidak. Apakah kita kenal dengan orang-orang masjid itu? Siapa pengurusnya? Siapa ustadznya? Tidak. Apakah kita kenal dengan tetangga? Apakah kita kenal dengan Pak RT? Kenal katanya. Ternyata kenalnya hanya ketika mau urus surat-surat. Jadi datang ke Pak RT cuma urusan mengurus surat-surat. Surat pindah lah, surat apalah gitu secara administrasi, ya kan? Uruslah surat-surat. Surat misalnya PBB, kan memang dari kelurahan ke RT, lalu RT nanti menyerahkan ke gereja. Hanya sebatas itu. Berarti kita hadir ke sana hanya ketika butuh. Kita jadi berkat atau tidak? Itu benar atau salah? Saya bilang begitu. Terus gimana caranya? Saya ditanyakan waktu itu kan. Sederhana saya bilang, sangat sederhana. Cara pertama, kita tidak perlu kok bikin spanduk. Itu tidak perlu. Tapi kita hadir kepada mereka. Jadi, setiap hari raya Idul Fitri, kita kunjungi mereka yang muslim-muslim ini gitu.
Ya, PRT-nya kan Muslim. Kita datang ke sana. Kita berkunjung ke sana. Kemudian masjidnya itu jelas-jelas merayakan Idul Fitri. Kita juga berkunjung ke sana. Bersilaturahim namanya ya. Menjalin hubungan. Supaya kita kenal dengan mereka dan mereka juga kenal dengan kita. Kita jalinlah hubungan ke sana. Itu langkah pertama, saya bilang. Kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua, lahan parkir yang berada di sekeliling gereja itu, kita serahkanlah kepada penduduk di sana. Biar penduduk di sana, penduduk kampung tempat gereja itu berdiri, biar dialah yang mengelola parkir, penghasilan parkir itu ya untuk dia. Gereja tidak perlu mengeluarkan uang, tapi gereja sudah menjadi berkat, memberi penghasilan untuk para petugas parkir orang penduduk setempat. Itu saya bilang. Wah, berarti gereja kita berarti nggak ada dong nanti pemasukan untuk itu. Terus saya bertanya, memang berapa sih pemasukannya setiap minggu gitu? Untuk parkir di luar gitu. Demi untuk sesuatu hubungan yang baik kepada orang luar. Ini bukan hanya bicara masalah hubungan, tapi bagaimana gereja menjadi berkat. Gitu. Akhirnya disetujui ya. Puji Tuhan, waktu itu dibilang, oh iya bagus, setuju. Oke, mulai minggu depan parkir di luar itu dikelola oleh penduduk setempat. Itu awalnya yang membuat kami punya hubungan baik dengan penduduk setempat. Akhirnya parkir sampai sekarang itu dikelola oleh penduduk setempat. Silahkan uangnya mereka ambil. Kemudian saya beri tambahan lagi waktu itu. Di tahun kedua saya bilang ada 3 orang ya waktu itu yang mengelola parkir penduduk setempat di situ. Saya bilang sama gereja lagi, bisa nggak kalau ditambah kita kasihlah parsel hadiah lebaran. Saya bilang gitu. Nggak banyak, cuma 3 orang. Kalau satu orangnya misalnya dikasih 200.000 saja, kali 3 cuma 600.000. Setahun sekali loh itu, segitu. Nggak buat gereja kita miskin. Gitu. Itu wujud kasih kita, berbagi berkat kepada mereka. Saya bilang gitu. Kalau bisa kita malah kunjungan, saya bilang. Gitu. Disetujui waktu itu. Yuk kita kunjungan. Akhirnya kita kunjungan, karena yang 3 orang petugas parkir itu semuanya Muslim. Kita kunjungin lah gitu. Dan ternyata sambutan mereka luar biasa ya. Mereka sangat respect dan sangat, akhirnya gereja kita juga jadi terjaga kan oleh orang Muslim gitu. Jadi gereja kita kita juga jadi dapat berkat di situ. Apa gereja kita terjaga, yang menjaga orang Muslim. Jadi kalau ada orang Muslim yang mengganggu, merekalah yang akan menjaga, merekalah yang akan membela kita. Itu adalah bonus untuk gereja. Itulah yang namanya sosiologi ya. Bagaimana gereja, sosiologi agama ya. Bagaimana gereja itu bukan cuma membuat aturan-aturan agama untuk dirinya sendiri, untuk jemaat sendiri. Enggak. Tapi gereja itu juga berperan dan berfungsi bagi masyarakat di sekitarnya. Dan akhirnya gereja menjadi contoh ya. Kalau gereja sendiri kemudian berperan, maka jemaat-jemaatnya juga akan meneladani itu. Jemaat pun akan berperan di lingkungannya masing-masing, kan begitu. Atau dimanapun dia berada. Jadi bukan menjadi jemaat yang hanya hidup dengan dirinya sendiri ya, tapi juga jemaat yang terus menjadi berkat bagi sesama ya. Bukan hanya dibatasi hanya sesama yang kita Kristen ya, tapi juga sesama dengan yang saudara kita yang bukan Kristen. Itu ya sosiologi agama. Jadi lebih mendarat lagi ya. Kalau sosiologi agama lebih mendarat, yang lebih mengerucut lagi, lebih ke spesifik lagi mengenai peranan agama atau peranan gereja ya, peranan gereja bagi masyarakat di mana dia berada. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saudara, kalau ada pertanyaan, misalnya di sela-sela begini saya sedang berkata, ada pertanyaan, langsung saja menyampaikan ya.
Tidak perlu harus menunggu selesai satu bagian gitu baru bertanya. Nah, tidak ya. Jadi ketika saya lagi menyampaikan sesuatu, lalu Anda merasa, saya mau tanya sesuatu, silahkan langsung bilang, Ibu, saya mau bertanya gitu. Ya, saya Oke, siapa? Prilly. Silakan April. Ya, ini kan sosiologi kan pengetahuan tentang umum juga. Tapi kenapa hanya parodi teologi yang diajarkan khusus? Kenapa tidak bergabung sama parodi PAK? Oh, ya. Nah, kalau itu saya tidak bisa menjawabnya. Karena itu adalah kebijakan dari kampus ya. Apakah sosiologi ini perlu dipelajari? Padahal kalau menurut saya sih sebenarnya prodi PAK itu juga perlu. Ya kenapa? Lah karena sekolah sendiri itu kan sebenarnya merupakan lingkungan masyarakat kan? Iya kan? Sekolah sendiri adalah masyarakat sebenarnya. Itu adalah kelompok masyarakat. Gereja itu kelompok masyarakat. Sekolah karena juga tadi kan ada di sosiologi kan untuk karena tadi kan sosiologi kan untuk umum bukan hanya khusus. Iya. Iya. Benar. Saya sebenarnya bertanya juga. Seperti yang April ya. April kan mempertanyakan kenapa ya gitu. Ya karena sosiologi ini harusnya dipelajari bagi semuanya. Sebenarnya PAK itu juga perlu belajar. Nah, sekolah itu ada di mana? Sekolah itu juga merupakan masyarakat kecil dan sekolah itu juga berada di tengah-tengah masyarakat yang lain. Ya kan? Bahkan ada beberapa kali loh kejadian yang mana ada sekolah yang kemudian dihentikan operasionalnya karena ada konflik masalah perizinan ya, ada karena masalah perizinan, ada masalah konflik waktu itu ada konflik sosial gitu ya tentang sekolah itu gitu sehingga sekolah harus ditutup dan sebagainya. Itu kan masalah-masalah sosiologi sebenarnya gitu kan. Masalah-masalah sosial gitu. Ya saya sebenarnya mempertanyakan hal yang sama ya sama April ya. Dari dulu tuh saya berpikir, kenapa ya kok hanya prodi teologi gitu. Padahal itu penting diketahui loh oleh guru-guru. Ya kan? Karena guru-guru kan juga hidup di dalam masyarakat nih. Ya. Guru-guru sekolah itu sendiri berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi dia perlu juga nih belajar tentang ilmu-ilmu sosiologi ini ya. Gitu, ilmu sosial gitu. Ya, tapi itu yang bisa menjawab adalah Bapak Janes dan segenap jajarannya gitu ya. Nanti mungkin perlu deh ini sekali waktu saya tanyakan ya, kenapa gitu. Saya juga tidak tahu nih. Walaupun saya bertanya-tanya juga sebenarnya. Ya, terima kasih April. Saya malah seperti diingatkan kembali oleh pertanyaan saya sendiri gitu ya. Makasih Bu. Saya bertanya-tanya gitu kan. Wah, sepertinya ini perlu nanti saya tanyakan kenapa ya tidak. Karena kan sosiologi kan berinteraksi dengan sesama ya. Betul, iya. Berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang lain ya, dan dengan kelompok yang lain. Jadi mestinya ya semua prodi kan. Sama dengan komunikasi kan. Komunikasi kan semua prodi ya. Ya, karena komunikasi juga adalah masalah belajar tentang bagaimana berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain, baik sendiri maupun kelompok. Nah, sosiologi juga begitu ya, ini bicara tentang masalah hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu ya. Ini lebih kepada kelompok besar ya, seperti itu. Ya, mestinya harus dipelajari juga nih di PAK. Ya, kapan-kapan nanti saya tanyakan lah ke Bu Nur ya. Atau Pak Janes ya. Tapi kalau Pak Janes sibuk, ke Bu Nunuk sajalah. Itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Oh, silakan. Ini sosiologi kan Bu. Jadi kita belajar tentang agama dan kebudayaan. Saya mau bertanya, kebanyakan orang Kristen itu, kalau misalnya di kampung saya ya Bu, itu kadang kalau
udah ada ikatan adat, mereka ini itu kayak perempuan sama laki-laki itu diizinkan untuk tinggal sama-sama. Nah, terus mereka kayak ada kadang punya anak sampai udah banyak ya, udah 3, 4, udah sampai kayak udah banyak. Terus anak-anaknya udah sekolah tapi belum nikah. Belum nikah. Jadi anak-anak ini kayak mau disekolahkan itu agak susah. Nah, bagaimana tanggapan gereja atau peranan gereja untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Misalnya kan, kalau saya kan solusinya jadi ibu gembala kan. Jadi bagaimana kalau misalnya saya bangun gereja terus saya punya jemaat yang saya mendapatkan jemaat yang seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya begitu? Ya, ini menarik sekali. Ini malah bisa jadi tugas ya ini. Bagaimana ini bisa jadi studi kasus ya. Bisa jadi nanti saya memberi tugas yang seperti studi kasus seperti ini. Ini menarik ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan memang sangat mendarat sekali ya sebenarnya dengan apa yang kita pelajari ya. Nah, disitulah bagaimana gereja berperan menolong jemaat. Misalnya dia adalah jemaat gereja itu, ya. Memang bukan tugas yang ringan ini ya. Itu berat. Kenapa? Berat karena banyak kelompok-kelompok masyarakat itu yang membenarkan itu. Ya. Berkaitan dengan biasanya itu berkaitan dengan budaya tadi ya, ada adat yang tidak memasalahkan dengan masalah bahwa kalau orang Kristen, kalau kita kan udah jelas ya masalah pernikahan yang kudus dan sakral itu harusnya di gereja, itu menjadi nomor 1. Itu gereja gitu. Tapi ada masyarakat atau ada daerah tertentu atau budaya tertentu yang tidak masalah pernikahan agama itu bukan yang terpenting, ada ya, termasuk yang disampaikan tadi ya. Berarti di daerah yang tadi Novi sebutkan, di daerah itu adalah kelompok masyarakat yang tidak menomorsatukan Tuhan, berarti tidak menomorsatukan agama. Mereka sudah punya adat tertentu ya, sudah punya tradisi atau hukum-hukum tertentu yang harus dijalani oleh warganya. Secara masyarakat itu tidak salah ya. Dia mungkin sudah menjalani adat, kan begitu ya. Tapi secara agama jelas salah. Nah, lalu bagaimana tugas gereja? Nah, tugas gereja lah yang harus menolong jemaatnya untuk kemudian menyelesaikan itu. Nah, ini ada daerah yang sangat parah sekali, bahkan parah banget. Parahnya adalah dia bahkan tidak mendaftarkan pernikahannya ke negara. Ini parah sekali ya. Tidak mendaftarkan pernikahannya ke negara sehingga tidak punya buku catatan nikah dari negara. Nah, sehingga rentetannya panjang sekali. Tidak punya buku atau akte pernikahan, berarti tidak punya akte kelahiran. Mungkin hanya ada surat kelahiran dari rumah sakit saja ya, gitu. Tidak punya akte kelahiran, sehingga akhirnya ketika mau sekolah dan lain-lain kesulitan kan, begitu kan? Nah, lalu kalau ditanya bagaimana peran gereja? Ya, peran gereja berarti harus turun menolong jemaat ini. Berarti gereja harus mendata ya siapa jemaat-jemaat yang belum menikah secara pemberkatan nikah ya, misalnya dia Kristen ya. Kalau misalnya dia non-Kristen, apakah gereja tidak bisa membantu? Sangat bisa. Misalnya, kalau orang Muslim itu kan punya punya buku nikah. Ada banyak orang Muslim itu mereka boleh nikah siri ya, nikah agama kan, kalau Muslim ya. Nah, nikah agama itu udah sah secara agama kan. Nah, tetapi belum sah secara negara. Nah, kita mesti menolong itu. Menolong untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Jadi kalau dia belum nikah agama, ya harus pemberkatan nikah. Ditolong untuk bisa melakukan pemberkatan nikah. Nah, kalau dia belum punya surat nikah secara negara atau catatan sipil, ya dibantu, ditolong untuk bisa mendaftarkan ke catatan sipil. Itu yang bisa dilakukan oleh gereja. Jadi bukan cuma menasehati ya, kalau bisa ya. Kalau cuma menasehati aja, oh itu harus didaftarkan, selesai gitu. Ya,
Ya kalau dia kemudian melakukannya gitu. Karena banyak juga orang yang mungkin terbatas sekali pengetahuannya ya, gitu. Apalagi kalau daerah-daerah yang agak jauh dari kota, misalnya agak-agak terpencil gitu ya. Dia hanya hidup dengan adatnya, budayanya, dan merasa dia sudah benar gitu. Karena setiap hukum adat itu kan pasti punya ini ya, apa namanya, tua-tuanya ya, punya tokohnya kan ada ya, tokoh adatnya kan ada ya. Kalau di orang Batak itu ada raja adat kan gitu kan. Nah, apa yang dibilang tokoh adat ini benar, ya itulah yang benar gitu. Jadi dia tidak tahu banyak hal tentang luar. Nah, gereja perlu memperlengkapi diri memang, harus memperlengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang masyarakat, tentang negara, aturan-aturan yang ada ya, hukum-hukum yang berlaku di negara itu untuk menolong jemaatnya. Kalau dia misalnya orang Kristen gitu. Nah, biasanya kalau dia orang Kristen itu, kalau sudah Kristen tentunya gereja sudah dari awal sudah melakukan pemberkatan nikah ya, sudah pasti ya itu ya, kalau dia jemaat Kristen. Jadi adat dan budaya itu sudah berjalan bersama-sama ya. Hanya biasanya yang agak terabaikan adalah peraturan-peraturan pemerintah. Nah, itu juga bagian dari sosiologi ini sebenarnya. Gitu. Karena pemerintah ini kan juga adalah masyarakat, kelompok masyarakat di mana kita hidup gitu. Berarti kita harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Nah, aturan pemerintah itu kan mewajibkan setiap pasangan itu harus punya surat atau akte pernikahan. Gitu. Nah, gereja seharusnya membantu. Kalau di Jogja itu sudah biasanya itu sudah berjalan untuk gereja-gereja khususnya ya, gereja-gereja yang konvensional atau gereja etnik ya, seperti gereja saya, gereja HKBP, kemudian ada GKJ, ada GPIB. Nah, kami yang menjadi pengurusnya itu kan ada sekretaris ya, ada sekretaris gereja. Nah, sekretaris inilah nanti yang menghubungi dari pihak catatan sipil. Gitu. Jadi ketika dia menikah itu udah satu paket dia ketika dia menikah. Jadi sehabis pemberkatan pernikahan, lalu mereka akan dilakukan pencatatan negara. Itu kalau di Jogja, itu sudah otomatis. Gitu. Karena gereja membantu mengurusnya, membantu menghubungkan gitu. Jadi nanti petugas dari catatan sipil atau dari negara akan datang ke gereja. Jadi bukan pengantinnya yang pergi ke kantor catatan sipil, enggak, tapi petugas dari catatan sipil itu yang akan datang ke gereja. Dan mereka melakukan pemberkatan nikah. Ini adalah contoh bagaimana gereja membantu jemaat untuk bersosialisasi ya, untuk berhubungan dengan masyarakat, untuk dia berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya anggota masyarakat yang benar. Ini salah satu contoh nyata. Kalau di Jogja, gereja-gereja sudah melakukan itu. Ya. Dia mengurusi semuanya gitu. Jadi yang mau nikah ya tinggal berkas-berkasnya aja apa yang diperlukan sampai di RT, RW, camat, lalu kemudian berkas itu diserahkan ke gereja. Ke gereja lah yang kemudian ke pemerintah, ke dinas, ke catatan sipil. Ada kan dinasnya itu ya, khusus ya untuk masalah kependudukan. Jadi dinas kependudukan pencatatan sipil. Nah, di situ memasukkan berkasnya. Kemudian nanti kapan menikahnya? Oh, pemberkatan nikah tanggal sekian. Nanti petugas akan datang ke gereja untuk melakukan pencatatan. Itu adalah salah satu langkah konkret yang nyata yang bisa dilakukan gereja. Ya. Jadi kalau bisa jangan cuman menghimbau. Kalau menghimbau semua orang gampang bisa ya. Wah, ini harus kamu urus misalnya. Wah, saya belum. Kalau pemberkatan nikah udah jelas ya, kalau Kristen pasti diberkati ya. Tapi untuk urusan surat-surat itu memang sering banyak sekali yang terabaikan. Sampai anak mau sekolah baru bingung, nggak ada akte kelahirannya, ya kan? Gitu. Karena secara adat dia sudah sah. Tapi belum secara negara. Nah, jangan cuma bilang, wah ini harus daftarkan. Nah, gimana caranya? Nah, kalau gereja bisa membantu secara nyata, secara konkret, kenapa enggak? Ya kan? Ya memang tugas gereja banyak jadinya ya. Banyak gitu ya, sampai berurusan dengan
banyak hal ya. Jadi bukan hanya berurusan dengan jemaatnya, tapi dia berurusan dengan banyak hal, dengan masyarakat sekitar, dengan negara juga, bahkan juga dengan budaya, dengan adat. Kadang-kadang gereja juga bisa loh berbenturan dengan tokoh adat. Ya, saya tidak tahu ya di adat kalau di daerah Anda di Nusa Tenggara Timur itu apakah ketat, saya tidak tahu ya. Di Sumba ya seperti apa saya tidak tahu ya. Tapi banyak aturan gereja atau banyak gereja itu berbenturan dengan adat. Itu banyak. Hak gereja Batak itu banyak sekali benturannya dengan adat. Cukup banyak. Tapi ini tugas gereja ya. Kita tidak boleh larut ya. Adat yang bertentangan dengan firman Tuhan itu memang harus libas. Tidak boleh ya. Gereja harus memurnikan ya, semua adat, semua budaya yang ada itu harus dimurnikan lagi dengan firman Tuhan. Bukan dihilangkan ya. Kita tidak bisa menghilangkan budaya karena kita ini mendapat mandat budaya. Budaya itu mandat dari Tuhan. Bagaimana bisa dihilangkan? Itu tidak bisa dihilangkan. Budaya, adat tidak bisa dihilangkan. Tapi yang ada adalah dimurnikan, diterangi, diluruskan. Ya, kalau ada adat yang menyimpang dengan firman Tuhan itu harus diluruskan. Nah, seperti tadi itu kasus ya, banyak orang yang akhirnya sampai sudah punya anak, ya ternyata belum sah. Nah, tugas gereja untuk meluruskan itu nggak bisa cuman asal omong, nggak bisa kan? Harus turun ke bawah, harus membantu menyelesaikan sampai benar-benar selesai urusannya. Itu. Nah, itu tugas Anda nanti ya sebagai calon pemimpin gereja. Jangan cuma sampai di lip service omongan saja. Harus begini, harus begini. Nggak cukup itu. Tapi turunlah ke bawah. Anda tidak harus melakukannya sendiri ya. Tidak harus melakukan sendiri. Anda punya rekan-rekan pelayan nanti. Kan Anda tidak sendirian di situ. Ada pelayan-pelayan yang bukan pendeta yang akan menjadi rekan kerja pelayanan Anda. Nah, Anda bisa turun ke bawah. Anda bisa meminta bantuan dari jemaat-jemaat yang lain yang mengerti masalah ini. Gitu. Misalnya, wah ini masalah catatan sipil. Ya cari orang-orang yang bekerja, mungkin bekerja di dinas kependudukan. Gitu. Nah kami seperti itu ya di HKBP, bukan berarti pendeta langsung mengerjakan semuanya. Enggak mampu lah ya. Pendeta mana ngerti masalah hukum misalnya, nggak ngerti kan? Masalah masyarakat, ya nggak ngerti. Masalah pemerintah nggak ngerti. Anda tidak harus bekerja sendiri, ya. Jadi kami kalau ada masalah begitu, kita cari orang-orang, kita cari jemaat, kita cari siapa orang-orang yang punya kemampuan di bidang itu, ya. Ya, misalnya tadi masalah akte kelahiran, yang mencari orang-orang yang memang bekerja di dinas kependudukan misalnya. Kita punya masalah pajak, ya cari orang-orang yang bekerja di pajak misalnya begitu. Nah itu, gimana? Tapi kalau di daerah saya di Sumba itu bisa mengurus surat-surat kayak di desa kayak akte apa kayak gitu. Tapi kalau masuk gereja itu, kalau orang yang belum pemberkatan nikah itu hanya tidak bisa mengikuti perjamuan kudus. Tapi yang udah sah dalam adat itu udah bisa ngurus kakak, surat apa kayak gitu udah bisa. Oke, baik. Cuma dalam gereja nggak bisa mengikuti perjamuan kudus saja. Ya. Sama semua gereja. Hampir semua seperti itu ya di Sumba ya. Nah, berarti itu termasuk daerah yang tidak terlalu menganggap penting adanya pernikahan kudus ya. Ya mungkin pengertiannya atau bagaimana. Itu memang saya bilang itu pengaruh dari budaya atau pengaruh dari adat ya. Tidak menganggap penting. Karena anak saya sendiri sekarang sedang bermasalah nih dengan masalah ini ya. Anak saya kan menikah dengan orang Malaysia. Menikah dengan warga negara Malaysia ya. Dan di sana itu kan negara Islam kan. Nah,
negara Islam ini, nah Malaysia ini tidak peduli urusan dengan orang Kristen gitu. Jadi dia tidak pedulikan itu gitu. Bagi mereka pernikahan yang sah itu ya pernikahan catatan sipil, pernikahan negara. Jadi kalau sudah mempunyai surat dari negara, menikah secara negara, ya itu sudah sah, bisa tinggal bersama. Mereka tidak peduli apakah sudah sah secara agama atau enggak, itu bukan urusan. Itu memang mereka, budaya mereka. Nah ini peran gereja kan, sekarang peran gereja bagaimana? Apakah lalu kemudian membiarkan jemaatnya seperti itu? Ya sudah sana, pokoknya kamu sudah sah, boleh kok. Mau tinggal serumah, mau ngapa-ngapain kan sudah sah secara negara. Nah inilah peran gereja sekarang ya, bagaimana meluruskan itu? Oh nggak bisa, kamu baru bisa berkumpul, berhubungan secara suami istri setelah pemberkatan pernikahan. Berarti kan itu harus terus-menerus disampaikan ya tentang dasar-dasar pernikahan Kristen. Dasar-dasar pernikahan kudus. Bahwa seseorang atau pasangan itu baru bisa melakukan hubungan setelah mereka diberkati di gereja. Gitu. Dan ya itu kerja berat memang, tapi itu harus benar-benar ditekankan kepada jemaat. Bila perlu di dalam khotbah-khotbah, bila perlu diadakan konseling keluarga ya, diundang mereka yang berkeluarga yang mungkin menganggap enteng atau menyepelekan ini ya, karena sudah sah secara negara, sudah punya surat nikah, surat-surat sudah lengkap gitu. Tapi pemberkatan nikah diabaikan, ini memang berkaitan dengan budaya. Inilah tugas gereja, meluruskan itu. Kalau dia belum pemberkatan nikah, itu harus dilakukan pemberkatan nikah. Memang setengahnya harus dipaksa ya, gereja harus memaksa. Ya kalau udah firman Tuhan, itu mutlak. Pernikahan kudus itu mutlak ya, hukumnya jelas. Kalau tidak, itu sebenarnya dia berzina, ya kan? Kalau berzina berarti dosa, udah jelas itu hukumnya. Memang gereja kadang-kadang harus tegas, Hanya, ini dia, karena berbenturan dengan budaya tadi, memang harus hati-hati di dalam menyampaikan. Harus hati-hati di dalam memberikan penjelasan, memberikan pengajaran kepada jemaat. Gitu. Jadi, memang nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa sembarangan langsung, nggak bisa, kamu harus. Atau bahkan melarang mereka untuk tidak bisa bergereja, jelas tidak bisa ya. Jelas tidak bisa. Mereka tetap harus dirangkul, tapi digembalakan. Ya, digembalakan dan kemudian diarahkan. Kalian harus melakukan pemberkatan nikah. Dasar firman-nya seperti ini. Saya kira konkretnya memang harus diadakan satu kelas pengajaran atau konseling tentang suami istri, tentang pasangan. Bagaimana sih menjadi suami istri atau pasangan hidup yang benar menurut hukum Tuhan atau menurut firman Tuhan. Ya, memang tidak mudah ya memimpin gereja gitu ya. Jadi banyak, apalagi kalau sudah berkaitan dengan budaya ya. Gitu. Jadi anak saya sampai sekarang sudah sah secara negara Malaysia, tapi belum ada pemberkatan nikah karena pandemi, gerejanya tutup. Jadi udah 1,5 tahun ya. Harusnya bulan Maret, ya sekarang sudah bulan September mau Oktober. Bulan Maret tahun lalu loh harusnya. Gitu. Tapi pas mau diadakan itu pas pandemi. Jadi gereja langsung tutup. Saya juga tidak bisa berangkat. Ya sudah, akhirnya ya sekarang kita putuskan menunggu gereja buka di Kuala Lumpur. Lalu setelah buka nanti ada pendeta, ya sudah, tidak harus orang tua datang, ya apa boleh buat ya, mau nggak mau mungkin nanti anak saya akan diberkati tanpa orang tuanya datang gitu. Karena belum tentu saya bisa datang ke Kuala Lumpur. Ya inilah ya, gereja kadang berbenturan dengan apa budaya ya, dan itu sudah biasa. Memang saya tanya pada anak saya, teman-teman itu gimana? Memang biasa. Jadi sudah menikah mereka dan nanti pemberkatan nikahnya baru setahun yang akan datang begitu. Karena memang budaya di Malaysia nggak ngatur itu. Bagi mereka suami istri itu sah secara adat
dan secara negara, secara agama itu nggak penting buat mereka gitu. Apalagi Kristen, gitu. Mereka nggak punya aturan-aturan hukum untuk Kristen karena mereka negara Islam ya. Nah, jadi terserah bagaimana orang Kristen ya, itu menyikapi peraturan ini. Nah, berarti kembali kepada gereja. Gerejalah yang harus memberikan pencerahan, menyampaikan firman Tuhan, memberikan pengajaran yang benar tentang pernikahan kudus. Gitu. Mungkin akan banyak penolakan ya, akan banyak yang menyepelekan gitu kan, gitu, karena menganggap itu tidak penting ya, tapi itu harus disampaikan secara tegas ya, tetap tidak boleh. Dan tadi ada sanksi ya, kalau misalnya belum pemberkatan berarti tidak boleh ikut perjamuan kudus ya, ada sanksi seperti itu bagus ya. Kadang-kadang gereja memang perlu memberikan sanksi supaya ada pembelajaran gitu. Supaya benar kan gitu kan. Sanksi itu maksudnya kan bukan jahat ya. Sanksi yang disampaikan itu supaya jemaat benar kan. Gitu ya. Jadi jangan sampai terus-menerus hidup di dalam dosa. Jadi sebenarnya menyedihkan sekali ya kalau seperti itu ya, sampai punya anak-anak. Karena sebenarnya itu kan berzina mereka. Gitu. Ya, jadi Anda memang harus bekerja keras kalau berada di daerah yang seperti itu ya, yang jemaatnya itu seperti itu ya. Saya tahu memang ada beberapa jemaat yang agak cukup susah sekali pendetanya melakukan ini perubahan-perubahan atau melakukan pengajaran yang benar ya, gitu. Seperti di Papua itu ya, banyak cerita saya teman-teman di Papua itu ya. Itu sukar sekali loh merubah misalnya mereka itu orang Papua kan suka banget mabuk ya, suka minuman keras gitu. Nah, yang saya merasa benar-benar tertegun waktu itu, terkejut ya, waktu mendapat cerita bahwa pendeta saja pada waktu mau naik mimbar pun dia harus kayak setengah mabuk. Coba, minum dulu banyak itu sampai agak setengah mabuk. Alasannya katanya, saya nggak percaya diri kalau nggak minum. Gitu. Bayangkan, jadi seorang pendeta saja sudah terikat dengan minuman keras, dengan minuman beralkohol. Gitu. Itu kan sudah nggak benar. Masa iya dia bisa berkhotbah, percaya diri, kalau minum alkohol, udah setengah-setengah mabuk gitu, harus minum dulu 1 gelas supaya pikiran saya jernih. Nah, itu sudah jelas sangat salah sekali kan. Nah, kalau pendetanya aja seperti itu, bayangkan bagaimana jemaatnya coba. Kan udah parah sekali toh. Itu di Papua, saya mendapat cerita dari teman-teman di Papua ya, yang dia melayani di sana. Dan itu bukan hal yang gampang ya, bukan hal yang mudah untuk dirubah. Karena meminum anggur atau tua ya sampai mabuk itu bagi mereka itu hal biasa. Gitu. Itu biasa banget gitu. Nggak salah. Maka kalau ngelihat pendetanya udah setengah mabuk begitu, mereka nggak apa-apa. Orang budaya kami begitu, mabuk-mabukan. Jadi minum bukan sekedar menghangatkan badan atau sekedar untuk itu sarana bersosial ya, sarana sosial ya dengan minum begitu. Tapi sudah memang sampai ke taraf mabuk gitu. Jadi mereka nggak apa-apa, pendetanya, oh itu setengah mabuk, nggak apa-apa. Buat mereka secara adat budaya mereka nggak salah, gitu. Karena mabuk itu hal biasa. Itu cerita di Papua ya. Saya belum pernah ke Papua. Saya hanya mendengar dari rekan-rekan yang di sana, rekan saya ada yang juga jadi dia bukan pendeta, ada satu teman saya yang perempuan itu dia di gereja karena dia perempuan. Kalau perempuan memang kalau di Papua gereja etnik Papua kan tidak membolehkan perempuan jadi pendeta ya gitu, tapi dia bisa mengajar sekolah minggu dan sebagainya itu bisa. Kemudian juga ada teman dari kita juga sering yang ke Papua, contohnya adalah Pak Karel ya, Pak Karel sering ke Papua.
Pak Karel juga pernah cerita itu. Waduh, apa luar biasa, susah sekali mengubah budaya mereka untuk tidak mabuk, itu susah sekali. Dan itu masuk ke dalam gereja. Ya, memang bukan perjuangan yang mudah ya. Jadi memang kita perlu bekerja keras dimanapun kita berada sebenarnya ya. Gitu. Oke, baik. Semoga ini bisa sedikit menjawab ya dan membantu Anda untuk ya bagaimana ya caranya. Ya memang caranya terus-menerus bersuara ya, tidak berhenti menyuarakan kebenaran. Begitu. Dan jangan sampai dikalahkan ya, karena berhubungan dengan budaya itu sulit sekali. Tapi jangan sampai kita akhirnya menjadi kalah dan ikut membenarkan. Ya sudahlah, jadi begitu. Ya, mesti berani juga menyampaikan kebenaran ini. Oke. Ini tentang sejarah saya nggak akan bahas ya, Anda nanti belajar sendiri saja gitu. Nah, yang pasti ini sosiologi sebagai ilmu itu muncul setelah Revolusi Perancis ya. Jadi cukup Revolusi Perancis itu cukup menjadi sejarah ya. Menjadi bagian sejarah yang sangat berharga untuk sosiologi. Kemudian ini saya nggak akan bahas. Revolusi Perancis itu berkaitan juga dengan gereja ya, dengan gereja Katolik. Itu karena pada masa-masa di masa lalu itu di Eropa itu kan gereja dengan agama itu menjadi satu ya. Itu jadi gereja adalah juga agama. Jadi pastor itu juga menjadi pemimpin negara atau yang mengatur negara. Itu. Tapi kemudian ada pergeseran ya bahwa gereja dan negara itu harus terpisah. Ini adalah Katolik ya, sejarah dari Katolik. Ini nanti Anda belajar sendiri, membacanya sendiri saja tentang sejarah sosiologi. Kemudian, nah sosiologi modern muncul sebagai reaksi terhadap modernitas, kapitalisme, urbanisasi, rasionalisasi, sekularisasi, penjajahan dan imperialisme. Nah, ini ada istilah-istilah ya. Ini nanti akan saya berikan menjadi tugas untuk Anda. Ini sosiologi modern. Ya, ini di sini juga menggambarkan ya, menunjukkan bahwa ilmu sosiologi itu berkembang dinamis ya. Karena setiap kali ada hal-hal apa yang terjadi dewasa ini, kemudian dia akan memunculkan teori-teori baru atau kajian-kajian yang baru lagi ya. Tidak stagnan di satu teori ya. Nah, makanya lalu muncul lagi sosiologi modern gitu ya. Nah, ini nanti mungkin ada lagi nih muncul nih sosiologi digitalism. Kita sekarang masuk di dalam era digital ya. Nah, ini sudah mulai nih muncul sosiologi digital gitu. Dan saya dengan Pak Hadi Nugroho ini sedang akan menulis jurnal tentang virtualisasi gereja. Nah, itu ada hubungannya ya dengan sosiologi ya. Ya, bagaimana membangun gereja atau menjaga gereja ini dengan virtualisasi. Ya, sekarang apa-apa virtual ya. Seperti itu ya. Kami mau menulis itu rencananya gitu. Tentang itu. Nah, kemudian ini dan belajar sendiri. Ya, ada salah satu filsuf Romawi ini yang menelaah masyarakat secara sistematis, itu Plato ya, tokohnya. Ya. Kemudian, nah ini akan saya berikan menjadi tugas Anda nanti untuk mencari tahu arti-arti dari tadi ya. Nanti saya akan kembali ya, saya akan buat di Google Form ya, jadi Anda tinggal nanti mengisi saja di situ.
Nih, ada istilah-istilah ini nanti Anda cari. Ya, lalu ini apa artinya atau apa maksudnya? Oke. Ya. Sudah selesai sampai di sini kelas kita hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sangat jelas, Bu. Ya, ya nanti dibaca sendiri ya apanya. Tugasnya di Moodle ya, Bu ya. Kenapa? Tugasnya di Moodle ya nanti ya. Ya, nanti akan saya berikan di Moodle. Tidak tahu apakah siang ini, mudah-mudahan siang ini saya bisa langsung tuliskan atau besok. Ya, kalian rajin-rajin lah mencek Moodle ya. Nanti kalau sudah saya tuliskan pun, kalau saya sudah buat Google Form-nya, pasti saya kasih tahu di grup. Ya kan, bahwa Google Form sudah saya upload di Moodle gitu. Jadi Anda bisa membuka. Gimana, Jeffrey ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya, oke baik. Kita selesai sampai di sini. Saya mohon salah satu ya berdoa untuk kita. Saya tutup dulu ya.